Teman-teman, ada yang tahu nggak sih UU ITE itu apa? UU ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu regulasi di Indonesia yang mengatur berbagai aspek mengenai transaksi elektronik dan penggunaan informasi elektronik. Juga mencakup berbagai jenis kejahatan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar yang terjadi dalam dunia digital. Di UU ITE ini tuh kayak mencakup berbagai macam topik transaksi elektronik yang mengatur kayak penyebaran informasi palsu atau hoax, pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, pornografi, peretasan atau hacking, penipuan elektronik, dan perdagangan ilegal. UU ITE pertama kali dikeluarkan pada tahun 2008 dan diubah melalui UU Nomor 19 tahun 2016. Revisi ini menambahkan detail ke beberapa pasal, seperti pasal 27 tentang distribusi konten ilegal, pasal 28 tentang informasi palsu, dan pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Revisi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum yang lebih baik, mengurangi penyalahgunaan UU ITE, dan memastikan penerapan sanksi yang sesuai. Perubahan ini dilakukan mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu pengurangan hukuman pidana, memperjelas pasal-pasal tertentu, hak untuk dihukum atau right to be forgotten, tindakan yang melanggar hukum, dan yang terakhir yaitu aturan yang lebih ketat terhadap tindakan ilegal. UU ITE yang diterapkan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan itu sendiri. UU ITE ini memiliki keunggulan berupa 1. Memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik. 2. Menangani kejahatan siber seperti hacking dan pencurian identitas. 3. Menangani konten ilegal seperti pornografi dan judi online. 4. Melarang penyebaran informasi palsu atau hoax. 5. Memberikan hak untuk dilupakan. Untuk kekurangannya adalah 1. Potensi penyalahgunaan pasal yang dianggap ambigu. 2. Kurangnya kejelasan dalam definisi sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda. 3. Kurangnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. 4. Sanksi yang dianggap terlalu berat. 5. Penegakan hukum yang tidak konsisten. Contoh kasus terkait ITE ini cukup sering terjadi. Di antaranya adalah kasus pelanggaran UU ITE yang belum lama ini terjadi yang melibatkan Adam Denny yang terjerat pasal 48 ayat 3, pasal 32 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 tahun 2016 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adam Denny dilaporkan ke pihak berwajib oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni terkait penyebaran data pribadi berupa pembelian 2 unit sepeda senilai ratusan juta milik Saroni melalui akun Instagram @AdamDennyGRK. Adam Denny divonis pidana penjara pada terdakwa Adam Denny selama 4 tahun penjara dengan pidana denda senilai 1 miliar rupiah. Dengan tambahan apabila denda tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 5 bulan. UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi keamanan dan privasi di dunia digital. Dengan ketentuan yang jelas dan tegas, UU ITE memastikan bahwa pengguna internet dapat berselancar secara aman dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, UU ITE mempromosikan etika dalam berinternet dan memerangi tindakan negatif seperti penyebaran informasi palsu, ancaman kekerasan, dan penyalahgunaan teknologi. Dengan demikian, UU ITE tidak hanya memperkuat keadilan, tetapi juga mendorong inovasi dan kemajuan di tengah masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital. Sekian, terima kasih.